finest gifts we bring, to lay before the King, so to honor Him, when we come. Little baby, pagi untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Musim kehidupan silih berganti, mewarnai hidup keberimanan kita, dan kini menghantar kita para musafir di bulan Desember, di penghujung tahun 2022. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja kita, yang kembali memperkenankan kita semua, sahabat doa penginjilan musafir, boleh bersekutu bersama kembali di pagi hari yang baru ini dalam musafir berdoa edisi Natal 2022. Sekaligus musafir berdoa yang terakhir di tahun 2022. Diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus, yang mau beribadah, menikmati berkat Natal pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita mentahbiskan ibadah ini. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. KPDP dan sahabat doa penginjilan musafir Kleak yang dilaksanakan secara Zoom meeting ini tertahbislah hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit. Terang itu bagaikan bintang penuntun bagi para gembala dan orang Majus untuk menjumpai sang bayi Natal di Bethlehem. Terang dari tempat yang maha tinggi yang menyinari umatnya yang diam dalam kegelapan dan melepaskan umatnya dari belenggu dosa. Lihatlah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Karenanya bergembiralah dan bersyukur, sambutlah Sang Raja Damai, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, Sahabat siakan doa di penginjilan gunung, Musafir yang di diberkati bukit Tuhan. dan di mana Natal jua. memanggil kita untuk mengingat kembali kasih Allah bagi dunia ini. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Mari, sahabat doa penginjilan musafir yang diberkati oleh Tuhan, dari rumah kita, tempat kediaman kita masing-masing, mari pagi hari ini kita nyalakan lilin-lilin Natal yang ada di tangan kita masing-masing, sambil mengingat dan menyadari bahwa bila kita masih ada hingga hari ini di sini hanya oleh karena anugerah Tuhan, dan memaknai hidup ini sebagai hidup yang memberi buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, karena terang ilahilah yang berdiam di dalam kita, sesama anggota jemaat, maka marilah kita nyatakan terang itu sekarang bagi keluarga kita, sesama anggota jemaat, sesama pelayan khusus, dan masyarakat di mana kita tinggal dan menetap, sebagai simbol solidaritas kita
kepada Sang Terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhan kita. Lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan kepada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hari yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. 1000 lilin nyalakan di Marilah kita tengah satu dalam doa. biar sinarnya Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjaga, melindungi kami, memelihara kami di malam yang baru berlalu, dalam istirahat tidur kami. Dan Tuhan telah mengantar kami boleh berada di hari baru ini, hari yang indah anugerah Tuhan bagi kami. Dan oleh perkenanan Tuhan, kami ada juga di hadirat Tuhan sebagai satu persekutuan musafir berdoa dalam edisi khusus di saat ini, yakni perayaan Natal Yesus Kristus dilaksanakan secara Zoom meeting yang digagas oleh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat Musafir Keleak. Karena itu terpujilah Engkau, ya Tuhan, yang terus memberi hikmat kepada komisi yang ada, merancang kegiatan-kegiatan ibadah yang tentu berharap semakin mengakrabkan hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama. Sebagai ciri khas dari orang yang bertumbuh dalam iman, yang antara lain saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur satu dengan yang lain. Karena itu diberkatilah ya Tuhan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun yang segera akan berakhir ini. Dan biarlah jemaat-Mu, terutama mereka yang selalu mau terlibat di dalam kegiatan
musafir berdoa akan terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus, edisi hari ini dalam rangka menyambut Natal, kiranya ada pemulihan hati, ada pengampunan, ada damai sejahtera, mewarnai kehidupan anggota jemaatmu dalam mau menyambut Natal Yesus Kristus. Sehingga suasana damai sejahtera itu, suasana sukacita itulah yang akan mewarnai jemaatmu dalam mau menyambut dan merayakan Natal. Bapa di sorga, dalam persekutuan saat ini, kami teringat dan berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Dapat kami sebutkan saat ini masing-masing Ibu Sanger Muaya, Ibu Seska pemantau di kolom 3, Ibu Agnes Singal Sinta, Ibu Esti Singko Walewangko di kolom 7, Penatua Marli Pandelaki di kolom 8, Ibu Georg Since Taidi di kolom 9, Ibu Heti Lolombulan di kolom 24, Adi Ariel Supit di kolom 6. Demikian juga anggota jemaat yang berduka cita, dalam hal ini keluarga Pelupe Sikando. Ya Tuhan, tolonglah mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang menimpa tubuh mereka. Kiranya usaha-usaha penyembuhan yang sedang mereka upayakan melalui para medis, dokter, perawat, dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan obat yang mereka konsumsi termasuk makanan, minuman, semua menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mengalirkan kekuatan dari Tuhan di dalam tubuh mereka, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Kasihani mereka ya Tuhan, tolonglah. Di dalam Tuhan pasti ada penyembuhan, ada pemulihan. Mereka yang berduka cita dalam hal ini keluarga Pelupe Sikando, dihibur dan dikokohkan iman mereka. Yang mereka tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan ibadah Natal anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 nanti. Diberkatilah ya Tuhan semua persiapan-persiapan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Dan berlangsunglah ibadah Natal anak sekolah minggu jamaat tersebut dengan lancar dan penuh kemuliaan dari Tuhan. Anak-anak bertumbuh dalam iman. Mereka semakin mengenal dan percaya sungguh-sungguh Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Demikian untuk pelaksanaan ibadah Natal di kolom-kolom yang belum dilaksanakan, diberkati semua persiapannya. Dan kiranya semua itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam persekutuan saat ini kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu.
Kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti, dan menghayati firman-Mu. Demikian hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, Engkau yang mengaruniakan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan hikmat-Mu firman dapat disampaikan sebagaimana maksud-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Mendengar seru doa kami sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita membuka Alkitab dan kita membaca bagian Alkitab yang sudah beberapa kali dibaca di minggu ini. Terdapat di Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Sahabat doa dan penginjilan Jemaat Musafir Geleak, Shalom, damai di hati. Saudara, bagian Alkitab yang dibaca tadi seperti yang saya katakan tadi sudah sekian kali kita baca di minggu ini. Karena kita sudah tahu bagian ini yang ditentukan untuk menjadi bahan perenungan bagi seluruh warga gereja Masil Minasa di minggu yang berakhir hari ini. Dan sengaja saya mengangkat kembali bagian ini hendak disampaikan dalam sebuah renungan yang meminjam judul renungan ini. Saya ambil judulnya dari seorang penulis terkenal, namanya Pendeta Andar Ismail, yakni pelopor yang bersedia dilupakan. Ya, pelopor yang bersedia dilupakan. Siapa dia? Itu telah disebut-sebut dalam pembacaan tadi. Sekaligus akan lebih diperjelas sebentar. Orang yang berdoa, kita tidak tahu ya, yang berdoa tidak tahu apakah doa yang dia sampaikan buat seseorang, atau buat satu persekutuan, atau buat jamaat, dikabulkan atau tidak. Itu tentu ada di tangan dari dia yang menjadi alamat doa itu. Kita hanya berdoa. Yang menentukan apakah doa kita dikabulkan atau tidak adalah alamat doa itu, yakni Tuhan tentu.
Dan oleh karena itu maka dapat saya katakan KPDP atau orang yang selalu rindu berdoa untuk orang lain, selalu berdoa untuk persekutuan agar baik dan seterusnya, dapat juga dikatakan ini pelopor yang bersedia dilupakan. Saudara-saudara, bila kita telah berjasa karena memelopori suatu kegiatan demi untuk kesejahteraan hidup banyak orang, bagaimana perasaan kita, bagaimana reaksi kita bila orang tidak mengindahkan kita? Bagaimana perasaan kita bila akhirnya kita dilupakan, padahal kita adalah pelopor? Nah, marilah kita belajar dari tokoh yang satu ini. Siapa dia? Yang belum tahu pasti akan tahu, sementara keberadaan hidup dari tokoh itu sedang disampaikan berikut ini. Kelahiran dari tokoh itu ada dalam rentetan peristiwa kelahiran Yesus. Bahkan di kemudian hari, Yesus berkata tentang tokoh hebat ini. Di Matius pasal 11 ayat 11. Dia adalah orang yang paling besar dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Luar biasa ya tokoh ini yang paling besar. Besar dalam hal ini bukan berarti badannya, tapi nanti sampaikan letak kebesaran dari tokoh ini di mana. Dan dia yang menurut penilaian Yesus paling besar dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Tetapi sayang dalam cerita-cerita Natal ia banyak kali dilupakan. Siapa dia? Dialah Yohanes Pembaptis. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Dalam kenyataan ia memang banyak dilupakan. Dalam perayaan-perayaan Natal, dia sekali lagi kadang ya disampaikan. Bahkan kalau ada drama Natal, hampir tidak pernah ada tokoh Yohanes Pembaptis. Bahkan sampai saat ini saya belum pernah lihat gambar Yohanes Pembaptis di kartu Natal. Bagaimana modelnya kita tidak tahu. Yang ada ya biasanya Tuhan Yesus atau Maria atau Yusuf, ya orang Majus, bahkan ada domba-domba dan seterusnya. Sementara Yohanes Pembaptis tidak pernah kita lihat. Ya, atau dalam pentas-pentas sandiwara Natal hampir tidak pernah ia ditampilkan. Namun ia bukan hanya tokoh yang dilupakan, tapi ia pun adalah tokoh yang bersedia dilupakan. Padahal ia adalah seorang pelopor. Ya, ia adalah seorang pelopor. Kalau kita membaca Lukas 1 ayat 76-77, di sana Zakaria muncul dengan nyanyian pujian yang antara lain berkata bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan sebagai perintis jalan kedatangan Sang Mesias. Ya, iya, pelopor. Dan biasanya seorang pelopor merasa diri memiliki saham yang besar, merasa berjasa, ingin kedudukan, ingin imbalan, ingin popularitas. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Justru karena ia mengetahui, ia menyadari dirinya pelopor, maka ia menyadari bahwa perhatian orang tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipusatkan kepadanya, melainkan kepada siapa yang dipeloporinya. Sebab itu Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan itu muncul
di tengah-tengah kepopulerannya, ya, jadi tengah-tengah kepopulerannya dia menunjuk pada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dan saudara, siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini? Agak misterius memang, sebab di Matius, ya, dalam pembacaan tadi juga dikatakan bahwa ia berpakaian jubah bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit. Makanannya bukan nasi atau ubi atau roti, tetapi makanannya adalah belalang. Nah, belalang ini bukan boto-boto seperti yang orang dengar, yang orang tahu. Hama penggerek kelapa itu belalang. Tetapi ternyata belalang adalah sejenis buah pohon yang punya protein tinggi. Dan minumannya bukan cap tikus juga, bukan kasegaran, bukan bir bintang, Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Tetapi madu hutan, ya, madu hutan minumannya. Ini menggambarkan tentang kesederhanaan seorang tokoh yang luar biasa ini. Ya, karena itu dalam menyambut Natal, rayakan saya dengan sederhana tentu. Tetapi di dalam dirinya tumbuh karakter seorang pelopor yang berjiwa besar, yang tahu kapan harus memulai dan kapan harus mengundurkan diri, yang tahu dan sangat sadar bahwa popularitas harus dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Luar biasa. Yohanes Pembaptis mungkin tidak sadar bahwa ia juga populer. Dalam pembacaan tadi, dia sangat populer. Di ayat 5 dikatakan, datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Terus berarti dia sangat terkenal. Bayangkan ya, orang-orang yang ada di daerah Yudea, dari penduduk Yerusalem, berbondong-bondong datang kepadanya ketika ia sedang berkhotbah dan membaptis orang di Sungai Yordan. Jadi jelas ia cukup populer di kalangan masyarakat. Malahan ia tidak hanya terkenal di kalangan rakyat kebanyakan, tapi juga ia dikenal di kalangan atas. Ia bahkan tidak hanya, ya sekali lagi dikenal di kalangan masyarakat kebanyakan, tapi dia dikenal di kalangan atas, bahkan disegani, dikenal suci dan benar. Itu dapat kita lihat di Markus pasal 6 ayat 20. Jadi sebenarnya Yohanes ini ada kesempatan yang besar, ada momen yang tepat bagi dia untuk agar banyak orang memuji dia. Tetapi ia tetap sadar tentang keberadaannya yang hanyalah pelopor dari dia yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang lebih agung, yang lebih suci, yang lebih mulia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yesus, itulah yang dipuji dan diagungkan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, di tengah kepopulerannya itu, ia menunjuk kepada Yesus. Seperti yang katakan tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes yang populer, Yohanes yang besar itu, ketika ia memperhadapkan dirinya dengan Yesus, ia menyadari betapa ia sangat kecil, bahkan tidak berarti. Dalam pembacaan tadi, dia katakan membungkuk dan membuka tali kesutnya pun aku tidak layak.
Tadi saya mengatakan Yesus menyebut Yohanes Pembaptis adalah orang paling besar. Mengapa? Yang pasti bukan karena ia banyak membuat mujizat, sebab ia tidak pernah membuat mujizat. Kalau kita membaca di Yohanes 10 ayat 41. Rupanya letak kebesaran Yohanes ini terletak pada jiwa kepopulerannya itu. Di sanalah letak kebesarannya, yaitu terletak pada jiwa kepopulerannya. Yohanes dengan tanpa pamrih, ia berseru-seru di padang gurun dalam pembacaan tadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bahkan di bagian lain, Yohanes berkata tentang Yesus, biarlah dia yang semakin besar, sedangkan aku semakin kecil. Luar biasa. Ini gambaran seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati, yang betul-betul hidupnya dan kehadirannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Yesus yang dipeloporinya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, mereka yang terlibat di dalam, yang selalu rindu mau berdoa, dapat dikatakan ada gen ya dari Yohanes Pembaptis. Sekalipun tidak terkenal, tapi ada peran yang luar biasa kepada mereka yang kehidupannya diharapkan akan semakin baik, semakin hebat, walaupun yang mendoakan tidak dikenal dan bahkan rela dilupakan. Oleh karena itu, kepada KPDP yang sudah menggagas dan begitu semangat melaksanakan program ini selama 1 tahun, tetaplah dengan penuh semangat melaksanakan pelayanan ini. Biarlah jiwa Yohanes Pembaptis mengalir di dalam kehidupan dari saudara-saudara, dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus memperkenalkan Yesus, menyampaikan Yesus pada banyak orang, sehingga semakin banyak orang percaya dan tetap teguh imannya kepada Kristus. Demikian renungan yang dapat disampaikan dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Dan akhirnya saya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Keleak menyampaikan selamat menyambut Natal kepada saudara semua, sahabat doa penginjilan Musafir Keleak, lebih khusus kepada KPDP yang ada di bawah koordinasi, di bawah ketua dari Ibu Agnes Sinta, yang sekalipun ada pergumulan karena kaki sayang tidak dapat dipakaikan sepatu dari kulit rusa, karena tak siram dari air panas, ya sayang ya. Ada suatu lagu, sepatu dari kulit rusa. Sayang tidak dapat dipakai karena kaki yang bermasalah gara-gara air panas. Karena itu hati-hati ya. Kalau sekarang Everbest. Tapi tetap bersemangat, tetap dengan penuh sukacita melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Luar biasa. Selamat menyongsong, menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2022 ini. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. Terima kasih.
seruan Natal. Natal bukan saja ketika makanan dan minuman enak disajikan, tetapi Natal adalah ketika keselamatan Allah diwartakan. Natal bukan saja ketika pakaian baru dipakai, tetapi Natal adalah ketika manusia baru dikenakan. Natal bukan hanya ketika malam kudus dinyanyikan, tetapi Natal adalah ketika kita hidup dalam kekudusan dan takut kepada Allah. Natal bukan hanya ketika kita beribadah, Natal setahun sekali, tetapi Natal adalah ketika kita selalu bersukacita di dalam Tuhan setiap hari. Natal bukan hanya ketika saya jabat tangan dan mengucapkan selamat hari Natal, tetapi Natal adalah ketika kita membawa, memberi, dan menghadirkan damai sejahtera Allah di antara umat manusia. Di dalam terang Kristus dan pancarkan terangnya sampai ke ujung bumi. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cahaya bintang timur menerangi langkah kita. Kiranya keagungan Sang Putra Natal mendiami hati kita. Kiranya berkat setia Tuhan merahmati hidup dan perjuangan kita. Kiranya berkat-berkat-Nya yang melampaui akal pikiran manusia mengalir senantiasa dalam hidup pribadi dan rumah tangga kita masing-masing, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terpujilah Kristus Tuhan kita yang telah melimpahkan berkat Natal atas kita dalam pelayanan Musafir Berdoa Spesial Christmas 2022 pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, hamba Tuhan Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat M. Teol. The Blessing Team KPDP, Ibu Evelyn Moniung, Ibu Marhaini Wawiling, Ibu Sance Kere, dan Bapak Ibor Waworuntu, dan seluruh sahabat doa penginjilan Musafir yang telah mengambil bagian dan telah diberkati
di pagi ini dalam pelayanan Musafir Berdoa. Sahabat doa penginjilan Musafir, di Musafir Berdoa edisi Natal pagi hari ini adalah Musafir Berdoa yang terakhir di tahun 2022. Sehingga bersyukurlah dan berterima kasihlah kami, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir Kleak periode pelayanan 2022-2026 kepada yang pertama dan yang utama, kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang sudah sementara dan selalu terus menyertai pelayanan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir hingga kini berada di penghujung tahun 2022. Segala hormat pujian dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala pelayanan ini. Dan tentunya terima kasih serta apresiasi yang sangat tulus dan berdoalah kami kepada Tuhan untuk Bapak Ibu Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, para pendeta, tim doa kolom 1 sampai 29 dan semua sahabat doa penginjilan Musafir kolom 1 sampai kolom 29. Di dalamnya ada pelayan khusus dan anggota jemaat yang selalu setia menjadi tiang-tiang doa Musafir. Karena Allah yang telah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah setia. Tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan dalam perkenanan Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam Musafir Berdoa edisi Tahun Baru 2023 di hari Sabtu 7 Januari 2023. Baik, sahabat doa penginjilan Musafir yang mengasihi Tuhan, di special edition pagi hari ini, kami akan menyerahkan bingkisan Natal sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan dalam kebersamaan pelayanan di sepanjang tahun 2022 ini dari KPDP. Bingkisan yang pertama kami persembahkan kepada Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemi Musafir Kleak yang kekasih Bapak Pendeta Hermanus Vence, Pak M. Theo, diserahkan oleh All the Blessing Team KPDP. Silakan. Ya, ini adalah bingkisan Natal yang kita berikan kepada kepada Pak Pendeta ya. Boleh dibuka Pak Pendeta, bentar dikenakan dan kita akan ambil gambar bersama. Silakan dibuka Pak Pendeta. Buka kadonya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan. Buka kadonya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, oke. Silakan dibuka, dibantu Ibu Ika. Buka. Ya. Mantap. Dia belum lihat semua. Lihat kalau mantap. Dibuka ya. Ini adalah kenang-kenangan kita kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak. Nanti tolong dipakai ya Pak Pendeta ya. Oke. Mantap. Ya. Baik, sambil Pak Pendeta akan mengenakan bingkisan yang kita sudah serahkan. Bingkisan Natal selanjutnya kami akan serahkan kepada
Bapak Penatua Marli Pandelaki yang dengan pemberian dirinya penuh kerelaan mensupport pelayanan Musafir Berdoa ini sebagai co-host yang merekam dengan video dan menerbitkannya di YouTube channel sehingga KPDP memiliki dokumentasi Musafir Berdoa yang dapat disaksikan kembali oleh seluruh sahabat doa penginjilan Musafir. Dan ini hadiahnya Pak Marli. Terima kasih. Terima kasih. Pak Marli ya. Ya, ini hadiahnya. Nanti kami akan bawa langsung ke rumah seusai pelayanan Musafir Berdoa pagi hari ini. Makasih banyak. Oh iya, nanti diambil. Sekalian pendeta. Baik. Dan bingkisan Natal yang ketiga kami berikan kepada sahabat doa penginjilan Musafir yang paling rajin hadir di awal pelayanan Musafir Berdoa setiap Sabtu pagi. Di saat host, dalam hal ini saya sendiri membuka link Zoom di pukul 4.30 subuh pagi, setengah 5, wajah inilah yang selalu tampil pertama kali di layar Zoom saya. Siapakah dia? Inilah sahabat doa penginjilan Musafir yang selalu hadir lebih awal di pagi hari, dan yang paling pertama dia adalah Ibu Yohana Kalele. Yang mana ya? Oke, Ibu Yohana, ini hadiahnya. Kami sudah siapkan, ditunggu di rumah ya. Kami akan bawa ke rumah selesai pelayanan Musafir Berdoa pagi hari ini. Tetap setia Ibu Yohana, diberkati selalu untuk tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya sahabat doa penginjilan Musafir, ini door prize ya. Kita siapin door prize untuk sahabat doa penginjilan Musafir yang hadir pagi hari ini di Musafir Berdoa Special Christmas 2022 dengan menghadirkan seisi rumahnya. Yang menghadirkan pagi hari ini di Zoom bersama-sama di rumah, seisi rumah. Kalau seisi rumah ada suami, istri, dan anak, menghadirkan seluruh anggota keluarga. Boleh diperlihatkan di layar monitor. Dibantu co-host, tolong memperhatikan siapa yang paling lengkap pagi hari ini yang menghadirkan seluruh anggota keluarganya di rumah akan menerima door prize dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir. Seisi rumah berbeda tempat, Anci Agnes. Satu di rumah, satu di rumah sakit. Satu di rumah, satu di rumah sakit. Ya, di sini boleh dibantu Ibu Diaken dilihat di situ. Di sini yang terlihat Pak Jenny Lonteng, istri dan cucu. Anaknya mana Pak Jenny? Itu lengkap ini. Kemudian siapa lagi Ibu Diaken? Di sini banyak juri sahabat doa penginjilan. Langsung ada ketua jemaat, langsung ada Diaken kolom 7 juga. Kalau penatua anak, istri di rumah, suami dan anak di rumah sakit, tapi ada join. Oke. Kalau Pak Sekretaris join please. Lengkap. Speakernya. Di Agnes, kalau cuma berdua di rumah bagaimana? Penci Elsa suami istri. Penci Elsa suami istri. Ada satu orang anggota kayaknya di rumah Penci Elsa kalau tidak salah ingat. Tante Joy. Ada Ibu dosen di rumah. Oke, jadi yang terdata saat ini Ibu Diaken, Penatua Anak dan Penatua WKI.
Ya, bagaimana Pak Pendeta, juri semua? Jadi yang masuk kategori kita adalah Ya, Agnes, kalau tuh hadiah cuma satu, cebulot, Jo. ya. Pak Mende sudah menghadirkan istri. Ya, God bless Pak Mende, terima kasih. Ini Penatua Yari cuma sendiri, istri ada di sini. Ada. Mak anak ada Ika. Ini tidak berlaku bagi keluarga KPDP. Baik, kalau begitu Cabulot, Jo. siapa yang kita pilih? Jeremia. Oke. Yang sudah disampaikan tadi, cabulot Baik. Terbanyak. Terbanyak. supaya adil. Jadi ada dua nominator yang masuk dalam kategori Pak Lonteng yang terbanyak dan Penatua Anak yang terlengkap. Jadi keputusan juri adalah dua. Oke. Baik. Jadi kami putuskan yang mendapatkan door prize untuk pagi hari ini persembahan spesial Christmas 2022 dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Mustafir adalah keluarga Sufit Sondak Terima dan kasih. keluarga Lonteng Sandak. Oke, ditunggu hadiahnya. Kami akan bawa di tempat masing-masing ya. Tuhan berkati, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, menyambut Natal Yesus Kristus dan tetap setia dalam pelayanan Mustafir berdoa. Baik, sahabat doa penginjilan Mustafir yang Tuhan Yesus kasihi, kita ikuti bersama pagi hari ini Sapa Mustafir berdoa spesial Natal yang terakhir di tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang terkasih Bapak Penatua Novi Tio, dan akan dilanjutkan dengan informasi pelayanan tingkat jemaat oleh Sekretaris BPMJ kita Bapak Penatua Gointi Tumbel. Kesempatan pertama, disilakan Pak Penatua Novi Tio. Shalom. Damai di hati. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Pendeta Hermanus Vencepaat, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir, dan yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua KPDP Bu Agnes Sinta dan seluruh anggota KPDP Jemaat Gemi Musafir Kleak. Yang saya hormati penasehat Badan Pekerja Majelis Jemaat, para Pelsus, Penatua dan Diaken, seluruh perangkat pelayanan dan jemaat sekalian, baik dari kolom 1 sampai kolom 29 yang mengikuti ibadah menyambut Natal Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat Gemi Musafir Kleak. Luar biasa KPDP dalam penyelenggaraan ibadah yang berlangsung sepanjang tahun ini. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan pada subuh hari, tetapi semangat doa dari KPDP sehingga penyelenggaraan ibadah bukan pada pagi hari ini, ibadah perayaan menyambut Natal, tetapi terselenggara sepanjang tahun yang berjalan ini. Makna Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus
yakin dan percaya kita maknai sesungguhnya sebagai umat yang percaya kepada Dia. Dalam tema yang sudah dikeluarkan oleh PGI dan KWI, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ini terkandung makna bahwa apa yang disampaikan di sini dalam firman Tuhan, bahwa 3 orang Majus ini disuruh oleh Herodes untuk menjumpai bayi yang baru lahir. Bagaimana seandainya mereka kembali ke jalan yang mereka lalui? Yang pertama untuk kembali ke Herodes. Mungkin itu lain halnya yang terjadi. Itulah sebabnya mereka meninggalkan jalan yang lama, tidak kembali kepada Herodes, dan mereka melalui jalan lain. Dalam arti bahwa ketika mereka menemui Tuhan Yesus, sesungguhnya hal-hal yang lama, hal-hal yang bersifat duniawi ditinggalkan secara totalitas. Yakin dan percaya, kita sebagai umat yang percaya, sebagai jemaat Gemi Musafir Keleak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita berada pada jalan yang kita lalui pada saat ini. Jalan lain yang dimaksud adalah jalan yang benar. Karena itu, memaknai Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, lakukan Natal dengan sesungguhnya. Kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak terpaku pada hal-hal yang bersifat finansial, tetapi kita melihat hal-hal yang bersifat rohani. Jangan lakukan Natal dengan cara yang berboros-borosan, hanya menonjolkan hal-hal yang kita punya kemampuan, dia punya kemampuan, atau bahkan pun saling menilai hal-hal yang bersifat finansial. Marilah kita saling menilai dan memaknai Natal ini dengan penuh damai sejahtera, kelahiran Tuhan Yesus Kristus disertai dengan rasa kebersamaan di dalam pelayanan berjemaat. Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan sudah memaknai itu dan dilakukan sepanjang tahun yang berjalan ini di tengah-tengah pelayanan Jemaat Musafir Keleak, dan puncaknya pada saat ini, pada pagi ini kita merayakan Natal. Terima kasih KPDP, Ibu Sinta dan seluruh tim yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan doa dan penginjilan sepanjang tahun ini. Itu sudah memberikan nuansa yang baru bagi kita di dalam pelayanan di Jemaat Musafir Keleak. Banyak yang terpanggil, banyak juga yang bergembira oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Selamat kita menyongsong Natal tahun 2022 ini, tanggal 25 Desember, dan selamat kita menyambut tahun baru. Tahun yang penuh dengan rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga untuk kita sebagai umat yang Dia kasihi. Tahun 2023, tanggal 1 Januari. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Halo. Damai. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Ketua BPMJ kita, Pak Penatua Novi Pio. Terima Tuhan kasih. berkati. Dilanjutkan, silakan informasi pelayanan jemaat oleh Sekretaris BPMJ kita yang dikasih Bapak Penatua Gointis Tumbel. Disilakan Pak Penatua. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Untuk informasi, kalian juga ajakan bahwa hari Minggu nanti 18 besok kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus akhir tahun. Karena itu diharapkan pada kita semua, terutama anggota SIDI Jemaat, sebagai pelayan, kita mengajak seluruh anggota SIDI Jemaat di kolom kita masing-masing untuk ikut bersama dalam pelaksanaan ibadah perjamuan kudus akhir tahun pada besok hari.
Dan kemudian diingatkan juga bahwa tanggal 24 Sabtu nanti 24 Desember juga sekalian ada ibadah malam Natal. Tepatnya pukul 18 atau jam 6 sore di gereja. Berharap juga kita semua turut serta ambil bagian dalam ibadah malam Natal pada tanggal 24 hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore. Sekalian informasi tanggal 31 juga ada tanggal 26 ya juga ada ibadah Natal kedua. Tapi dilaksanakan hanya sekali pada pukul 9 pagi. Jadi disampaikan, diinformasikan tanggal 26 Natal kedua itu hanya dilaksanakan sekali pada pukul 9 pagi. Dan juga tanggal 31 Desember ada ibadah akhir tahun yang dilaksanakan juga pada pukul 18 atau jam 6 sore. Berharap kita semua anggota jemaat untuk boleh mengambil bagian pada penyelenggaraan ibadah-ibadah yang sudah kami sampaikan tadi. Barangkali hanya itu, Ibu Ketua. Kembali, terima kasih. Selamat menyambut Natal. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Gointis Tumbel. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat doa penginjilan Musafir yang mengasihi Tuhan, kita akan mengabadikan momen Musafir berdoa edisi spesial Christmas 2022 ini dengan mengambil gambar bersama. Mari open kamera, kalau bisa open semuanya. Ini adalah momen terakhir ya di tahun 2022. Musafir berdoa yang terakhir di tahun 2022 ini. Kita akan abadikan momen 17 Desember 2022. Oh ya, sekaligus kami mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Ibu Christine Pak Atur Ramdi yang hari ini rupanya bersuka cita merayakan ulang tahun ke-59. Selamat ulang tahun Ibu Christine Pak Atur Ramdi. Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru, usia anugerah dan berkat Tuhan. Mari sahabat doa penginjilan Musafir kita abadikan momen ini. Mari yang bisa open kamera, dan kita harapkan memang bisa open kameranya. Silakan dengan membentuk huruf M. Host dan co-host akan mengabadikan gambar di momen terakhir 2022 ini. Silakan membentuk huruf M. 1, 2, 3. Untuk Mat, aman, Enci Elsa tolong dibantu. Oke, gerakan yang kedua, beri jempolnya untuk kemuliaan nama Tuhan yang telah dan selalu menyertai pelayanan kita hingga di penghujung tahun 2022. Iya. Baik, dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2022. Damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Hai Musafir, Musafir yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di tahun 2023 dan salam Musafir. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Ya, kaki bagaimana, aman? Halo.